Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNH Benbase pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kami naikkan hanya kepadamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami sungguh bersyukur sebagaimana kami adanya pada hari ini. Dan Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan bagi kami. Itu pertanda bahwa Tuhan masih mau untuk kami boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Terlebih Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup memulihkan, menguatkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 16 Mei 2022 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Ayub pasal 2 ayat 11 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Yang kedua, Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca dua ayat ini berbicara tentang kepedulian satu sama lainnya, kepedulian seseorang kepada yang lainnya. Ayub kita tahu dan kita kenal sebagai seorang tokoh Alkitab yang identik dengan penderitaan. Ayub adalah seorang yang takut akan Allah dan dia menjalani hidupnya dengan saleh. Namun justru hal tersebut menjadi sebuah alasan bagi iblis untuk mencobainya. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, Ayub kehilangan seluruh harta kekayaannya, bahkan kehilangan 10 orang anaknya melalui serangan musuh dan juga bencana yang datang tiba-tiba dalam hidupnya. Bahkan Ayub menderita sakit penyakit, yaitu penyakit kulit yang sangat mengerikan di sekujur tubuh Ayub. Namun kita tahu bahwa Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Ada beberapa perkataan Ayub yang kita ingat. Dia mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian, apakah kamu hanya mau menerima yang baik saja dan tidak mau menerima yang tidak baik dari Tuhan? Bahkan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub dan mengembalikan 2 kali lipat apa yang pernah ia miliki. Ya, Ayub 42 ayat 10, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Komitmen untuk tetap bertekun hidup saleh justru juga mendapat pertentangan dari istri Ayub. Ya, di dalam Ayub pasal 2 ayat 9, istrinya berkata seperti ini, Ibu Saudara. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan istrinya sendiri, orang yang terdekat sekalipun berkata seperti itu kepadanya. Namun Ayub tidak
tidak pernah sendirian. Ayub sangat beruntung memiliki 3 orang sahabat istimewa, Elifaz, Bildad, dan juga Zofar. Ketiganya datang dari jauh untuk menunjukkan dukungan kepada Ayub. Ya, mereka menangis bersama, mereka berkabung bersama, duduk di tanah bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam dikatakan, tanpa berkata sepatah kata pun, karena menyadari betapa berat penderitaan Ayub. Mereka sangat mengerti bahwa yang Ayub butuhkan itu adalah bukanlah kata-kata nasihat, petuah yang manis, seruan pertobatan, ya, tuduhan bersalah, bukan. Yang lebih Ayub butuhkan adalah ungkapan rasa empati melalui kehadiran mereka di sisinya, walau tanpa kata. Walau tanpa kata, ya. Kadang penghiburan yang paling efektif seringkali tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui kehadiran kita, menunjukkan rasa empati kita kepada sesama. Memberikan penghiburan kepada orang yang berduka tidak selalu dengan ungkapan kata-kata, tetapi sebuah pelukan, tepukan bahu, genggaman tangan yang kokoh, duduk diam di dekatnya beberapa waktu, itu kadang jauh lebih berarti bagi orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Walau tanpa kata, artinya apa? Di situ dibutuhkan kehadiran kita, sentuhan, touch kita kepada orang yang sedang dalam hancur hati, sedang dalam kesusahan, sedang dalam penderitaan dan pergumulan yang berat. Demikian juga dalam situasi jemaat yang ada di Galatia, Rasul Paulus mencela tindakan mereka yang terkesan berubah-ubah. Karena apa? Karena ada pihak tertentu yang menjadikan jemaat Galatia menjadi kebingungan. Ada ajaran-ajaran baru, ya, di kalangan Yudaisme yang begitu menekankan melakukan hukum Taurat. Kalangan Gnostisisme itu menekankan Helenisme, ya, atau memelihara hari-hari tertentu. Sehingga jemaat Galatia ini, apakah mereka sudah terpecah-pecah? Apakah mereka sudah meninggalkan ajaran Paulus? Paulus begitu kecewa dan merasa kesal, ya. Aku heran, kamu begitu lekas berbalik daripada dia, artinya daripada Injil atau daripada Kristus. Dan disitulah Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Galatia, ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, jikalau satu orang dalam keadaan yang berat, susah, atau dalam pergumulan, ada saudara kita yang jatuh di dalam dosa, mari kita hadir bagi mereka, menunjukkan empati kita, dan kita menolong mereka di dalam tindakan atau perbuatan yang nyata. Menabur sebuah kebaikan itu seperti menabur benih. Mungkin tidak sekarang dia tumbuh, tetapi pasti akan tumbuh, ya. Mungkin tidak akan menuai sekarang, tapi pasti akan menuai. Sebab di sana dikatakan janganlah jemu-jemu berbuat baik, ya. Suatu saat kita akan mendapatkannya, kita akan menuainya. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuainya jika kita tidak menjadi lemah. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan, walau tanpa kata, artinya di situ kita hadir, memberikan kehangatan dan sentuhan kasih kepada sesama kita, dan kita melakukannya dengan tindakan nyata.
Seorang tokoh pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan, kita sering terlalu cepat menghakimi saudara seiman yang jatuh di dalam dosa. Kita dengan cepat mengkritik dia, ya. Dengan cepat kita berkata, jangan begini, jangan begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Tetapi Dr. Stephen Tong mengatakan, tanamkanlah dalam diri kita suatu pemikiran bahwa jika ada saudara seiman sampai jatuh, itu artinya selama ini saya kurang menasehatinya, saya kurang mendoakannya, saya kurang memperhatikannya, dan saya kurang mengasihinya. Mari Bapak Saudara, kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan kehadiran yang menguatkan, dan di dalam tindakan dan perbuatan yang nyata menolong sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biarlah kuasa firman Tuhan yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan kami kepekaan untuk mendengar jeritan hati sesama kami. Berikan kami kepekaan untuk kami boleh melakukan sebuah tindakan-tindakan nyata di dalam kepedulian kami kepada sesama yang ada di sekeliling kami. Roh Kudus kiranya memeteraikan setiap kebenaran firman Tuhan untuk kami boleh melakukannya, sehingga kuasa firman Tuhan ini boleh membangkitkan semangat kami, dan kami boleh menghidupi firman Tuhan untuk kami mengasihi walau tanpa kata. Berkati seluruh jemaat Tuhan Galang Nenghiang Abian Basi, apapun keadaan mereka masing-masing, setiap pribadi, setiap keluarga. Sekiranya ada yang sakit, Tuhan jamah dan menyembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang letih lesu, berbeban berat, tidak punya pengharapan, tidak punya semangat, Tuhan memulihkan keadaan mereka, memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Apapun pergumulan mereka ya Tuhan Yesus, dalam hubungan suami istri, anak-anak, pendidikan, perkuliahan, pergaulan, pekerjaan, biaya hidup, keturunan, jodoh, pekerjaan, masa muda, masa tua, masa depan. Mungkin kami diancam dalam ketakutan dan kecemasan. Tuhan, kami percaya pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya Tuhan berjanji bagi kami, aku sekali-kali tidak akan membiarkan Engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Biarlah dalam segala hal ya Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat-Mu, dan berkatlah juga Tuhan bangsa dan pemerintahan kami, para pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Kami berdoa bila Tuhan menguatkan mereka ya Tuhan, berikan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami rindu
Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Saudara, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.